Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 31 Juli 2023, kembali bersama saya Guru Injil Filemon. Kita kembali membahas doa Bapa kami yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6. Kita memasuki episode yang ke-37. Bagian dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan akan kita bahas pada episode kali ini adalah: ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, renungan kali ini saya beri judul mengapa mendoakan bagian doa Bapa kami ini akan membuat jiwa kita lebih sehat, lebih tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak hanya mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa artinya ketika kami menaikkan doa ini ya Tuhan, pada bagian yang akan kami pelajari ini Tuhan. Dan hamba-Mu yakin bahwa kalau kami sungguh-sungguh mengerti dan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami akan mendapatkan ketenangan jiwa yang mungkin jauh lebih besar dari yang kami rasakan selama ini. Ketenangan jiwa yang kami butuhkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jatuh ke dalam dosa, di mana banyak kekecewaan yang kami alami dan kami rasakan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya, dan berkatilah setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan renungan ini, agar mereka boleh dijamah oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah saudara, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pada bagian ini saya hendak menunjukkan bahwa bagian ini kalau kita pahami dengan baik-baik, dan kalau kita lakukan dengan baik-baik, tidak hanya membuat dosa kita itu pasti diampuni, semua dosa kita, dan kita dilayakkan untuk menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan ini adalah hal yang paling penting sebetulnya. Tetapi ini juga memberi kita dampak yang positif, dampak sekunder yang sangat berguna bagi kesehatan jiwa kita, yang mungkin sangat kita butuhkan saat ini. Nah saudara, saya khawatir ada banyak orang Kristen yang mungkin secara kognitif mereka sudah mengerti Injil, mengerti juga bahwa Tuhan Yesus setelah Ia mengajarkan doa Bapa kami ini, ya, Dia berkata kemudian di ayat 14 dan 15 Matius pasal 6, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, banyak orang Kristen mengerti dan tahu dan tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar apa maksudnya. Sudah gamblang sekali yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi mengapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak tenang, khususnya dalam kaitannya, relasinya dengan sesamanya, dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan pelayanan, dan lain-lain. Banyak yang mengalami kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Banyak orang Kristen yang banyak pikir karena kekecewaan yang dialami karena perlakuan sesamanya. Singkatnya, banyak orang Kristen yang jiwanya tidak sehat. Tubuh pun bisa ikut stres dan mungkin sudah banyak penyakit. Sekali lagi saya berkeyakinan bahwa kalau kita pahami baik-baik bagian ini, kalau kita lakukan dengan baik-baik, tidak hanya membuat kita yakin akan keselamatan kekal jiwa kita karena dosa kita benar-benar sudah diampuni oleh Allah, tetapi kita juga menerima benefit selama kita di dunia ini, keuntungan emosional, yaitu emosi yang sehat. Meski ada kekecewaan, ada orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah saudara, Tuhan menempatkan kita pada kewajiban untuk mengasihi sesama kita, sama seperti kita juga wajib untuk mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Tetapi kita tidak selalu melakukannya dengan baik. Kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang kita melakukan dengan baik, kadang-kadang kita melakukannya tidak baik. Tetapi kadang-kala kita bahkan tidak melakukannya, atau kita melakukan kebalikannya. Karena itu kita juga siap-siaplah, kita siapkan diri kita untuk menerima kenyataan bahwa akan ada orang-orang juga yang tidak melakukannya dengan baik kepada Allah atau kepada sesamanya, yaitu termasuk kepada kita. Dengan kata lain, orang-orang akan mengecewakan kita suatu hari. Suatu hari mereka akan melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin bukan suatu hari,
tapi akan banyak hari dia melakukan kesalahan kepada kita. Karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita diciptakan awalnya adalah untuk mengasihi Allah dan sesama. Dan orang lain juga diciptakan dengan tujuan yang sama. Seharusnya mereka mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi karena telah jatuh ke dalam dosa, maka kita bersalah kepada Allah, kita juga bersalah kepada sesama kita, dan sesama kita pun bersalah kepada Allah, dan juga mereka juga bersalah kepada kita. Nah, saudara, pemahaman seperti ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita memperlengkapi diri kita dengan pemahaman ini. Karena bila kita bertekad untuk terlibat misalnya dalam pelayanan, tantangan terbesar dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan, adalah bahwa orang-orang akan mengecewakan Anda. Bahkan sebenarnya dalam segala relasi kita, kalau Anda menantikan misalnya kelahiran seorang anak, atau Anda sedang membesarkan seorang bayi yang masih kecil, siap-siaplah anak itu suatu hari akan mengecewakan hati Anda. Kalau Anda hendak menikah dengan seseorang, siap-siaplah suatu hari dia akan mengecewakan Anda, bersalah kepada Anda. Kalau Anda hendak menerima seorang menantu, ya mungkin anak Anda hendak menikah, Anda akan menerima seorang menantu, siap-siaplah dia juga akan mengecewakan Anda. Kalau Anda hendak menerima seorang menjadi karyawan baru, menjadi rekan bisnis, kalau Anda hendak terlibat dalam pelayanan di gereja, kita harus siap-siap, kita harus memperlengkapi diri kita dengan pikiran tadi, bahwa kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh. Kita tahu bahwa mereka seharusnya mengasihi Allah, mereka harusnya mengasihi kita, mereka harusnya melakukan sesuatu yang benar, tetapi mereka tidak lakukan. Mungkin ada yang berusaha melakukan, ada yang melakukannya dengan baik, tetapi ada kalanya mereka tidak melakukannya dengan baik. Bahkan akan ada kalanya juga di antara mereka, sesama kita, justru melakukan hal yang kebalikannya, hal yang bertentangan dengan apa yang seharusnya kita pikir mereka lakukan. Nah, saudara, mereka tidak memberikan apa yang seharusnya mereka berikan kepada kita. Jadi mereka bersalah kepada kita. Itulah mengapa kita perlu memperlengkapi diri kita dengan pemikiran yang demikian, agar kita lebih siap, saudara, untuk menghadapi kekecewaan, untuk menghadapi kesalahan orang kepada kita. Dan inilah doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita panjatkan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita fokus kepada klausa atau anak kalimat yang pertama. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Mengapa orang Kristen perlu menaikkan doa ini? Bukankah di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus untuk pertama kali, di saat kita bertobat, minta Tuhan ampuni dosa kita, dan minta dia menjadi Tuhan atas hidup kita, maka kita sebetulnya telah disucikan dengan sempurna sekali untuk selamanya. Bukankah saat itu Allah telah menghapuskan surat hutang dosa kita sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya? Bukankah seperti firman Tuhan katakan, Allah telah membuang dosa kita ke dalam tubir laut, menjauhkan kesalahan kita dan seperti sejauh timur dari barat? Kalau benar demikian, mengapa kita masih perlu menaikkan doa permintaan ini? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jawabannya adalah bahwa bukan supaya hukuman kita itu ditanggung kembali oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Karena hal itu telah dilakukan, sudah terjadi pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dan manfaatnya, dampaknya sudah efektif di saat kita beriman, di saat kita bertobat kepada Tuhan Yesus. Jadi, poin dari doa ini sebenarnya bukanlah soal penghukuman dosa kita, melainkan agar relasi kita dengan Allah itu dipulihkan. Yaitu Allah sebagai Bapa mengampuni dosa anak-anaknya. Sebagai anak, kita tidak ada lagi penghukuman, hukuman yang kekal yang saya maksudkan. Tapi disiplin, hukuman di dunia ini mungkin saja Allah berikan. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa Bapa yang baik akan menghukum anak-anaknya, memukul anak-anaknya. Dosa-dosa yang telah kita perbuat setelah kita percaya kepada Yesus tidaklah membawa hukuman kekal, tetapi memang menghalangi relasi kita dengan Allah. Dan kalau seseorang benar-benar memiliki iman yang menyelamatkan, bukan sekedar percaya di mulut atau di pikiran saja, maka ciri yang menonjol, yang membedakan dirinya dari orang-orang Kristen palsu adalah punya kerinduan untuk berjalan bersama Allah
sedekat mungkin, setaat mungkin dengan kehendak Allah Bapaknya. Dan itulah sebabnya kita panjatkan doa ini. Inilah alasan orang Kristen sejati rindu juga belajar firman Tuhan, agar dia bisa berjalan seturut dengan firman Allah. Dan doa permintaan pengampunan dosa ini adalah bagian dari kerinduannya untuk keintiman dengan Allah. Dan bagaimana Allah mengampuni dosa kita, bahkan dosa-dosa yang kita berulang kali jatuh di dalamnya, yaitu lewat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang kita gagal lakukan, Yesus telah lakukan dengan sempurna di dalam hidupnya. Dan di salib, ia menanggung hukuman dosa kita itu. Dan sewaktu kita beriman kepadanya, kebenarannya itu dikenakan kepada kita. Sehingga apa yang seharusnya kita lakukan telah Yesus genapi. Dan apa yang seharusnya kita tanggung, yaitu murka Allah, Yesus telah menanggungnya. Jadi, perhatikan saudara, seperti pelajaran minggu lalu juga, Yesus mengajarkan kita berdoa untuk dosa-dosa kita. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi pengampunan dosa mengerucut kepada satu kata ini, yaitu kami, yaitu plural atau jamak. Bukan Yesus mengajarkan ampunilah akan kesalahan saya, tetapi ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini berarti dalam doa ini kita ingin tidak hanya Allah mengampuni dosa saya atau Anda saja, tetapi juga dosa sesama kita, dosa orang-orang lain, termasuk dosa orang-orang yang berbuat salah kepada Anda atau kepada saya. Jadi dengan kata lain, arti doa ini adalah, Bapa ampunilah dosa saya kepadamu, kegagalan saya untuk mengasihimu sebagaimana seharusnya, seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Jadi ampunilah juga dosa orang-orang yang gagal mengasihi saya dan gagal melakukan apa yang seharusnya dia lakukan kepada saya. Jadi ampunilah kami, seperti kami telah mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Nah saudara, betapa sering orang-orang Kristen fokus kepada diri sendiri, ya, mempersonalisasi keselamatan. Memang betul saudara, keselamatan itu adalah masalah pribadi. Iman itu tidak bisa kita titipkan kepada orang lain, memang betul. Tetapi kalau kita terlalu menekankan hanya melihat dari sisi individu ini saja, ya, kita bisa menjadi orang Kristen yang egois atau eksklusif. Yesus ingin mencegah hal seperti itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, berdoalah atas kesalahan kalian, bukan hanya dosa kamu. Ampunilah saya seperti saya mengampuni dosa orang yang bersalah kepada saya. Yang berarti ampunilah juga ya Bapa kesalahan dia. Jadi ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah saudara, itulah mengapa saya katakan di awal, kalau kita benar-benar memahami ini, benar-benar melakukannya, maka tidak hanya dosa-dosa kita itu diampuni Allah, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, karena kita sudah beriman kepada Yesus, tapi relasi kita dengan Allah itu menjadi baik, dan juga hidup kita menjadi lebih tenang, secara emosional lebih damai sejahtera. Meskipun ada orang-orang yang bersalah, orang yang mengecewakan kepada kita, kadang-kala orang yang bersalah kepada kita itu menganggap sudah selesai. Dan kitanya yang tidak mau menganggap selesai. Mungkin dia sudah mencoba untuk menyapa kita. Mungkin dia sudah berusaha untuk berdamai dengan kita. Tapi seringkali kitanya yang menganggap itu tidak selesai. Atau ada kalanya memang betul-betul orang itu tidak merasa bersalah, dia terus merongrong hidup kita, dia terus melakukan kejahatan. Nah saudara, tapi kalau kita punya kerinduan agar orang itu bertobat, memang kita bisa menjaga diri, kita harus menjaga diri, agar kita jangan terseret dalam dosa-dosa mereka. Tetapi kita bisa membedakan, ya. Kita bisa menjaga diri, agar kita tidak hanyut, kita tidak tenggelam di dalam kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Meskipun hal itu harus kita lalui, ya. Emosi itu harus kita terima, harus kita proses. Tetapi dengan satu kesadaran bahwa ya ini adalah orang yang berdosa. Kalau dia tidak bertobat, dia juga tidak selamat. Sebab itu ampunilah ya Bapa akan kesalahan dia, agar dia juga diselamatkan. Kalau kita punya mental seperti ini, kalau kita punya iman seperti ini, meskipun ada orang-orang yang jahat kepada kita, kita bisa punya damai sejahtera. Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kematiannya. Ya Bapa, ampunilah mereka.
Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau seperti Stefanus, sewaktu dia dirajam dengan batu, dia juga menaikkan doa yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera dalam hidupnya. Meskipun di akhirnya harus merenggang nyawa, tetapi Yesus sendiri secara personal menjemput dia dalam satu penglihatan di detik-detik akhir hidupnya. Dia melihat Yesus dalam kemuliaan yang menjemput dia. Saudara, ini sungguh paradoks bagaimana orang bersalah kepada dia, membenci dia, salah paham, tidak mengerti imannya, tetapi dia bisa menerima hal itu dengan damai sejahtera. Seolah-olah apa doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini sudah Stefanus lakukan sepanjang hidupnya. Mungkin memang benar seperti itu. Sehingga ketika puncak orang-orang bersalah kepadanya, dia tetap memiliki damai sejahtera sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Bukankah saudara kalau kita bisa hidup seperti itu, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera, ya. Bukan hanya nanti di surga kita menerima keselamatan kita, tapi selama hidup di dunia ini kita bisa menghadapi dosa sesama kita yang bersalah kepada kita dengan sikap yang jauh lebih sehat, jauh lebih bebas dari stres. Bukan berarti mungkin kita tetap harus memikirkan, kita tetap harus berbelas kasihan, kita tetap harus meratapi dosa sesama kita, tetapi tidak sampai membuat kita hancur lebur atau hanyut dalam dosa. Kiranya renungan hari ini memberkati. Kita lanjutkan di bagian terakhir dari doa Bapa kami ini minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.